Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanana yafqahu qaulana amin. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita di pagi hari ini yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin dikuatkan hati kita untuk lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang dalam perlindungan Allah, di dalam naungan para malaikat yang terus mendoakan kita semua mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamullah kita haturkan kepada sang baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang terus istiqomah di jalannya, terus istiqomah dalam kecintaan kepada beliau, kita akan diberikan penghargaan oleh beliau berupa syafaatnya yang nanti kita akan rasakan di yaumil qiyamah kelak. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tanpa terasa telah dan akan memasuki bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama ini di bulan Dzulhijjah, yang insya Allah termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyemai pahala terbaik yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pokok bahasan yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang hadis yang ke-14 dari kitab Mawa'idul Usfuriyah, lanjutan dari pembahasan kajian yang sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk di dalam melaksanakan sebuah kehidupan beribadah sehari-hari, maka kita tidak akan pernah lepas yang namanya muamalah, akhlakul karimah, dan juga akidah. Kalau akidah itu sudah pasti dan paten, artinya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Kalau kita menyembah Allah, ya menyembah Allah tentang bagaimana caranya, itu tergantung bagaimana kebersihan hati kita yang bisa menangkap terhadap nur Allah. Satu contoh begini, nur Allah atau Allah itu sendiri bisa kita yakini dan bisa kita percaya keberadaannya kalau misalnya di dalam diri kita, di dalam hati kita juga dalam kondisi suci, bersih. Kenapa? Karena Allah Maha Suci, Allah Maha Bersih, maka tidak mungkin Allah yang Maha Suci, Maha Bersih itu akan bercampur dengan hal-hal yang kotor. Jadi kalau hati kita masih kotor, itu tidak akan nyambung dengan sinyal Allah. Maka untuk menyambungkan antara sinyal Allah dengan kita, maka kita perlu untuk membersihkan hati kita. Di dalam muamalah misalnya bab kebersihan itu berkaitan dengan hadas dan najis. Itu secara fisik, baik hukmiyah maupun ainiyah.
Tapi masuk pada tahapan berikutnya, tidak hanya kita menghindar dari hadas dan najis. Yang kedua, kita bisa membersihkan anggota tubuh ini biar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Contohnya apa? Ada 8. Dari mata kita bisa terjaga kebersihannya, telinga bisa kita terjaga kebersihannya, hidung juga bisa kita jaga kebersihannya, mulut ini yang sering kita harus bisa jaga kebersihannya. Baru kemudian perut kita isi juga, apa yang masuk ke perut kita jaga kebersihannya. Kemudian di bawah perut harus juga kita jaga kesuciannya. Kemudian tangan dan kaki. Jadi ada 8 anggota tubuh ini wajib kita jaga kebersihannya, sehingga kita benar-benar nanti tidak hanya secara luarnya saja kita menjaga hadas dan najis, tapi dalam diri kita juga sudah mulai terjaga kesuciannya. Baru kemudian masuk kepada tahapan yang ketiga. Yang ketiga itu kolbun. Kolbun itu juga harus kita bersihkan. Cara membersihkan kolbun tidak cukup dengan membersihkan secara fisik, tapi harus zikrullah. Banyak zikir, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalnya di dalam menyucikan hati itu ada namanya thariqah. Ada beberapa tahapan yang harus ada zikir yang harus kita dawamkan. Entah itu istighfarnya, entah itu tahlilnya, entah itu subhanallahnya. Kalau misalnya ada di Malang itu mendawamkan sekitar 20.000 per malam itu mendawamkan ya wakil saja, ya wakil terus sampai 20.000 per malam setiap selesai melaksanakan qiyamul lail. Kenapa ya wakil itu didawamkan? Karena ya wakil itu bertawakal. Jadi kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada dalam diri kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah kemudian pada tahapan berikutnya, kalau sudah kita biasakan dawamkan zikir, hati kita sudah bersih, maka kita akan masuk ranah berikutnya namanya tahalli, tajalli, dan tahalli. Nah itu sudah otomatis dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita minta, yang kita doakan, yang kita zikirkan kepada Allah pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nyambung antara yang maha suci dengan kita yang sudah disucikan. Itu tahapan beribadah, tapi itu perlu untuk diriyadhahkan, perlu untuk dilatihkan sehingga kita bisa mencapai nurullah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam akidah yang seperti itu memang kalau misalnya dikajikan dengan zikir-zikir seperti itu, terkadang kan orang menanyakan, apakah sudah dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Nah, kita lihat misalnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu sholat setiap malamnya itu kalau tidak salah beliau itu 100 rakaat. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dan Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk orang yang selama 40 tahun di setiap sholatnya, akhir sholatnya, beliau itu mendoakan Imam Syafi'i, gurunya. Karena Imam Syafi'i itu sebagai nasrus sunnah, sebagai penolong sunnah. Jadi mendoakan selama 40 tahun. Nah, apakah itu pernah dicontohkan? Tidak. Jadi ada beberapa yang tidak dicontohkan, tapi itu sebagai bukti pengabdian kepada Allah, sebagai takdiman li muallimihi, kepada guru-gurunya, itu penting. Dan salah satu riwayat yang menyatakan bahwa ada seorang raja yang kemudian adiknya itu dalam keadaan kesurupan, alias apa ya? Kalau sekarang mungkin kerasukan jin.
Itu tidak ada yang bisa menyembuhkan. Maka kemudian datang kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, ini saya diutus oleh raja karena adiknya sedang kesurupan. Dia itu pakai terompah. Jadi terompahnya yang disuruh bawa kemudian didekatkan kepada adiknya itu ternyata jinnya langsung kabur. Jadi media terompahnya saja, media terompahnya Imam Ahmad itu ternyata bisa ngusir jin. Gitu. Tidak sekedar dengan ucapan. Makanya kadang banyak media sekarang datang kita ke guru kita dikasih air minum untuk ngusir jin. Nah itu termasuk bagian dari media. Jadi Imam Ahmad terompahnya saja bisa ngusir jin. Tapi ketika Imam Ahmad sudah meninggal, terompahnya sudah tidak berfungsi lagi. Gitu. Tidak bisa ngusir jin lagi. Nah itu tentang beberapa keajaiban. Nah, para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan muamalah, itu muamalah dan akhlak itu juga masih perlu diperdebatkan. Artinya ada ikhtilafiyah. Mungkin secara akhlak kita kepada orang tua, kepada orang yang kita muliakan di sini di Indonesia, itu bentuk sungkem misalnya. Itu akhlak. Akan berbeda dengan kondisi di Arab. Di Arab itu kalau kita memuliakan gurunya, ada sebagian daerah yang harus memegang jenggot gurunya sebagai bentuk penghormatan. Jadi dielus jenggot gurunya karena panjang. Itu cara memuliakan. Tapi kalau di sini kan bisa salah tafsir. Ada yang kemudian memegang kepalanya, diusap kepalanya. Itu juga bentuk daripada ikhtilafiyah dalam akhlakul karimah. Ada namanya juga ikhtilafiyah dalam muamalah, fikih. Nah, ini fikih yang paling banyak. Kalau kita baca misalnya madzhabul arba'ah, mazhab-mazhab yang empat itu perbedaannya itu luar biasa, tapi sekedar pendapat. Contoh misalnya pada suatu saat Rasulullah SAW menyampaikan bahwa karena pada masa Rasulullah tidak ada ruang untuk toilet, maka Rasulullah itu menyampaikan bahwa tidak boleh menghadap kepada kiblat Al-Makkatul Mukarramah atau membelakanginya. Di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan tidak boleh menghadap matahari atau membelakanginya. Kita tahu bahwa Madinah itu letaknya di sebelah utaranya Mekah. Berarti tidak boleh menghadap ke utara selatan dan tidak boleh menghadap ke timur dan ke barat. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau istinja misalnya pada masa itu karena memang tidak ada ruang tertutup. Nah, jadi hadis-hadis Rasulullah SAW juga tidak sekedar kita pahami secara tekstualnya, harus dipahami secara kontekstualnya. Berarti kita kalau misalnya seperti itu tidak boleh menghadap ke barat, tidak boleh menghadap ke timur, tidak boleh menghadap ke selatan dan ke utara. Terus menghadap ke mana? Nah, itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Termasuk misalnya, mohon maaf, ikhtilat itu campur aduk antara laki dan perempuan misalnya. Ikhtilaf itu campur aduk antara laki-laki dan perempuan kalau misalnya ada kondisi yang haram. Jadi tidak ada tujuan untuk syariat Islam. Jadi campur aduk memang tujuannya begitu. Nah, kalau misalnya semua campur aduk misalnya lantas diharamkan, kita repot. Contoh di pasar. Di pasar itu campur aduk antara laki dan perempuan. Lalu apakah kita akan membatasi untuk yang perempuan di sebelah sini ya, untuk yang laki-laki sebelah sini? Kan susah. Jadi tidak semua ikhtilat, memahami ikhtilat itu secara tekstual, harus dipahami secara kontekstual. Ada namanya muqtadal hal, kondisional, sikon, situasi dan kondisi. Contoh lagi misalnya yang kita lebih ini dalam masalah ibadah ikhtilat. Ketika kita tawaf, itu campur aduk antara laki dan perempuan. Apakah itu ikhtilat yang diharamkan? Atau misalnya sebentar lagi kita melaksanakan haji misalnya sebagai saudara kita. Itu ketika diwukuf di Arafah atau melontar jumroh, itu semuanya ikhtilat. Atau kemudian ketika misalnya sa'i,
itu ikhtilat, campur aduk, tidak dibedakan, tidak dibatasi. Kalau di Mekah itu masih campur aduk, terkadang depan kita itu kelompok perempuan, kelompok perempuan. Sekarang masih sudah ada sebagian yang dibatasi, diberikan sekat-sekat. Tapi kalau di Masjidil Haramnya, depan kita terkadang jamaahnya adalah perempuan, di belakangnya laki-laki. Tuh, di Masjidil Haram. Kalau di Madinah sudah rapi. Di Madinah. Nah, itu beberapa ikhtilat-ikhtilat yang tidak harus kita jadikan sebagai hukum tekstual bahwa semua yang kumpul antara laki-laki dan perempuan itu adalah haram. Nah, ini dalam memahami konteks hukum sehingga kita itu bisa lebih terbuka. Semakin kita lebih paham tentang hukum, maka tidak gampang kita mengharamkan orang. Nah, itulah yang perlu kita pahami dalam terutama bab-bab muamalah. Bab-bab muamalah. Seperti misalnya jual beli, kita itu tidak Syafi'i murni. Atau misalnya ketika bersentuhan antara tangan laki-laki dengan perempuan, kita juga tidak Syafi'i murni gitu. Tidak Syafi'i murni. Dalam bab buyuk misalnya bab jual beli, kalau Imam Syafi'i itu sangat ketat. Jadi sebelum kita beli barang, kita ada akad dulu. Misalnya ke Bank Somad, saya beli cabenya di bank berapa? 5.000. Terus saya beli tomatnya, saya beli ikannya, terus beli sayurnya berapa? Jadi harus ada akad dulu baru kemudian dibayar. Tapi kan selama ini tidak kita laksanakan. Kita ngambil, kumpulkan dalam satu plastik, berapa di bank? 50.000. Nah, kita tidak akad sebelumnya, itu tidak Syafi'iyah yang begitu. Atau misalnya di rumah makan yang touchscreen. Nah, sekarang kan ada rumah makan touchscreen, tidak hanya HP. Jadi kalau kita makan di warteg itu, tinggal nunjuk-nunjuk, apa Pak makannya ini? Nah, tinggal nunjuk itu langsung keluar makanannya. Kita makan, habis makan baru kita bayar. Itu tidak Syafi'iyah. Mestinya kita tanya dulu ini ikannya berapa, terus ini seporsi ini berapa baru bayar, kemudian makan. Malah yang dipakai Syafi'iyah itu adalah McD, perusahaan Amerika. Jadi kita ngambil itu, kemudian bayar dulu, baru kemudian ngambil dan makan. Jadi ada beberapa hal yang tidak mesti murni Syafi'iyah. Nah, para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Jadi ada sebuah pemahaman tentang apa sih sebetulnya haji itu. Haji itu dalam istilah kita mungkin bisa berkunjung, bisa bertamu, menjadi tamu-tamu Allah. Nah, memahami sebagai tamu-tamu Allah, kita sebagai tamu, kemudian jangan kemudian dijadikan bahwa Baitullah itu rumahnya Allah. Allah itu tinggal di situ misalnya. Itu enggak. Jadi memahami kita bertamu kepada Allah, jadilah tamu yang baik. Menjadi tamu yang baik harus tahu terhadap orang yang mau kita datangin atau zat Allah yang mau kita datangin. Makanya kemudian ada tawaf, sampai kemudian titik Ka'bahnya itu sebagai sentral. Jadi sentral di dalam diri kita itu adalah hati. Kita mungkin bisa muter-muter sampai menemukan hati kita. Hati kita yang sesungguhnya untuk menemukan nurullah itu tadi. Jadi tidak sekedar kemudian hanya kegiatan-kegiatan rutinitas seperti itu. Harus kita temukan konsep spiritualitasnya yang ada di ibadah tawaf misalnya. Kemudian di sa'i dalam bentuk usaha gitu ya, dalam bentuk usaha yang kemudian dicontohkan oleh Siti Hajar gitu ya. Atau kemudian ketika wukuf, nah karena al-wukuf atau Arafah ya, jadi haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah. Nah di Arafah itu kita harus tahu Arafah itu tahu kenapa seperti itu, kenapa harus pakai ihram. Nah itu bentuk daripada bagaimana kita melatih seperti seorang calon jenazah gitu. Seperti calon jenazah, makanya pakaiannya pakaian ihram. Nah itu
apa yang ada di balik ibadah itu, kalau misal kita resapin sampai ke titik spiritualitas kita, itu kita akan ketemukan iman yang sesungguhnya. Jadi kita dilatih untuk jadi calon jenazah. Makanya kalau panggilan misalnya telah meninggal dunia almarhum misalnya. Nah, kata-kata almarhum itu apa artinya almarhum? Almarhum itu kadang kita identikkan dengan orang yang sudah meninggal. Padahal arti almarhum itu adalah orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum itu orang yang diberikan rahmat. Jadi dari isim maf'ulnya, orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Tapi kalau misalnya kita sampaikan dalam percakapan kita, terima kasih kepada Bapak almarhum. Kita kan tersinggung. Seakan-akan kita sudah dianggap meninggal. Padahal kalau arti sesungguhnya almarhum itu kan orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan itu tadi judul bahwa tentang orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT yang kemudian tanpa hisab memasuki surganya Allah SWT. Nah, ini di hadis yang ke-14 itu ada hadis yang